Sore kakak, apakah bisa kami meminta waktunya sebentar? Bisa. Oke, kami dari mahasiswa Stikes Bani Saleh. Perkenalkan dulu ya, nama saya Putri Sikamatugaria. Saya Wafiatul Mardia. Saya Nur Sugianti. Di sini kami sedang berbicara dengan Kak siapa saja ya? Saya Bima. Saya Hatifah. Oke. Sebelumnya kakak tahu nggak tentang penyakit diare itu kayak gimana sih? Sedikit sih. Sedikit ya. Jadi masih belum terlalu paham ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit diare. Nah ini silakan dibaca dulu sambil kita ngejelasin ya tentang penyakitnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan diare. Diare itu buang air besar dengan konsentrasi cair atau menset sebanyak 3 kali dalam 1 hari atau 24 jam. Nah, kalau untuk faktor penyebab diare tersendirinya itu adalah kayak bisa dari lingkungan yang tercemar, kayak semacam lingkungannya kotor, banyak sampah yang bertumpuk kayak gitu ya. Terus bisa juga dari virus, kayak kita beli makanan jajanan ya di pinggir jalan itu. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh ada abu atau apa yang tercampur, jadinya makanan itu tercemar oleh virus ya. Nah, terus kita juga faktornya itu bisa juga kayak semacam kita berkontak sama orang yang diare, kayak kita makan satu makanan sama orang yang diare tuh, kayak kan biasanya anak kos ya makan suka barengan kan satu piring kayak gitu. Nah, itu kita ada kontak langsung ke anak-anak gitu. Terus untuk gejalanya, nah kalau untuk gejala penyakit diare ini, dia itu biasanya mual muntah, dehidrasi, sama sembelit. Nah kalau misalnya kalian ada ciri-ciri itu, berarti bisa jadi kalian terkena diare, seperti itu. Nah, untuk pencegahannya biasanya cuci tangan dulu sebelum atau sesudah beraktivitas. Terus mengonsumsi makanan yang sehat dan pengelolaan sampah yang baik, karena kan dari salah satu faktor penyebab diare juga dari lingkungan yang tidak sehat ya. Iya. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri itu kita bisa ngambil yang dari tradisional yang ada di rumah dulu ya, seperti pakai air dengan garam kayak gitu ya, itu bisa ya. Karena kan nggak mungkin kita langsung ke dokter kayak gitu kalau masih bisa kita atasi sendiri. Nah, terus kalau misalkan di rumahnya ada pohon jambu, bisa juga daunnya kita tumbuk ya, dijadiin obat juga, atau direbus bisa juga ya. Terus bisa juga minum air kelapa, atau beli oralit di warung terdekat rumahnya. Itu untuk pengobatannya ya. Terus ada yang ingin ditanyakan dari yang tadi kami jelaskan kepada kakak-kakaknya? Apakah penjelasan kami udah jelas belum? Sudah cukup jelas Kak. Kalau sudah jelas, boleh saya bertanya sedikit tentang penjelasan yang kami sampaikan tadi? Boleh. Oke, tadi penyakit diare itu apa ya? Semacam sembulit. Penyakit diare definisinya kayak gimana? Buang air besar dengan konsistensi lebih dari 1 kali. Ya benar. Terus kalau misalnya faktor penyebabnya biasanya itu apa aja faktornya? Faktornya bisa dari virus, lingkungan, makanan. Ya. Terus kalau misalnya gejalanya, biasanya kalau orang sakit diare itu gejalanya apa aja? Sakit perut, mual, dehidrasi. Iya benar. Terus kalau untuk pencegahan diare biasanya kayak gimana? Menjaga lingkungan, menghindari makanan yang pedas, kayak gitu. Cuci tangan dulu sebelum melakukan aktivitas. Iya benar ya. Terus kalau terakhir nih, kalau pengobatannya, biasanya kalau kalian sakit diare, pengobatannya di mana? Biasanya minum diapet kayak gitu, minum air kelapa hijau, terus daun jamur biji. Ya berarti penjelasan saya tadi udah mencakup semuanya ya.
maksudnya kalian udah paham gitu ya. Oke, kalau udah terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Kami akhiri ya. Terima kasih kakak. Selamat sore. Iya.